kepastian yang kami miliki di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan terima kasih untuk kepastian penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Karena itu kami tahu pasti Tuhan bahwa Engkau juga ada di antara kami pagi hari ini, memberi pertumbuhan buat kami semuanya, supaya sungguh seperti yang Tuhan rindukan, Tuhan temukan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Bapa, biar hati-Mu lah yang mengalir di antara kami pagi hari ini. Roh Kudus yang memberikan keberanian buat kami semuanya, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Ya, senang bisa berjumpa kembali di tempat ini, di mana kita setia berdoa menantikan dari Tuhan kita, tapi kita tahu pasti bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Tepat pada waktunya selalu apa yang kita rindukan, bahkan lebih daripada yang kita rindukan, Tuhan sediakan buat kita bersama-sama. Salam dari isi rumah saya buat jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya bagi berkat sedikit, supaya karena saya biasa memang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan perbuat, itu yang saya share kepada siapapun yang saya jumpai. Saya bertambah hari, bertambah banyak anugerah yang seperti tadi kita nyanyikan, itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang kami hidupi. Tanpa kerasa hari-hari ini, tadinya anak kami kan 5, sekarang 2 sudah kuliah, jadi berkurang 2, masih ada 3. Rasanya rumah jadi sepi gitu. Padahal masih ada 3. Tapi selalu Tuhan tambahkan juga, ada anak dari yang lain diserahkan ke kami, jadi tetap ramai gitu ya. Selalu ada aja 5 di rumah yang tinggal. Walaupun sekarang 2 sudah karena kuliah, 1 di Jatinangor di ITB, kemudian 1 lagi di UI, jadi tinggal 3. Dan ya sangat bersyukur sekali, karena kami mulai merasa kok tinggal 3 gitu kan. Sebentar lagi nanti mungkin habis 5-5-nya gitu kan. Tapi kami punya kepastian gitu bahwa Tuhan juga akan tambahkan banyak anak-anak baru, sehingga tetap kami bisa melayani produktif, walaupun umur bertambah, tapi tetap bisa mengerjakan seperti yang dulu kami kerjakan setiap waktu. Bersyukurnya Bapak Ibu, anak saya yang sulung itu melayani hampir persis seperti yang saya dulu melayani ketika mahasiswa. Mungkin lebih parah dari saya. Karena kuliah sambil pelayanan siang malam. Kalau libur, bukannya libur bareng dengan kami, tapi pergi misi. Pulang ke rumah hanya ninggalkan pakaian kotor gitu ya. Sibuk sekali pelayanannya, sungguh-sungguh dalam kacamata dia ya. Tapi sebagai orang tua tahu betul bahwa di rumah itu hanya numpang lewat saja, jadi sudah lebih penting di luar sama di dalam. Dulu saya tidak mengerti, dulu saya buat begitu. Tapi sekarang ketika saya lihat, loh, begini dulu yang saya lakukan. Waktu orang tua saya komplain, saya pikir dulu orang tua saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini benar-benar karena tidak punya hati melayani. Saya tuduh macam-macam.
orang tua saya. Oh, pasti masih keterikatan. Tidak suka lihat anaknya melayani. Gitu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan. Hari-hari ini ketika itu terjadi, saya mulai berpikir, loh, saya kan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa saya komplain anak saya datang ke rumah hanya sebentar, kemudian pergi lagi, 2 semalaman, 2 pagi, 2 siang, persekutuan, rapat, kunjungan, PA, segala macam, habis-habisan. Kuliah. Jadi di rumah hampir tidak ada waktu bersekutu dengan kami. Sangat sibuk. Tapi saya mulai belajar Bapak Ibu. Saya melihat dulu bagaimana masa-masa lalu saya dulu, saya gampang menuduh orang tua saya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena memang belum sampai pengenalan saya akan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan singkapkan bahwa dulu bukan karena orang tua saya tidak sungguh-sungguh, karena memang cara hidup kamu memang berat sebelah. Kadang-kadang kan banyak kita begitu ya, sibuk sekali pelayanan di luar. Di rumah, ya udah, singgah saja gitu kan. Untuk apa? Supaya dilihat orang lain bahwa kita sungguh-sungguh. Tapi di rumah, justru kita seperti ompong gitu ya. Dan itu yang membuat kadang-kadang pelayanan kita jadi tersendat-sendat. Karena yang menopang kita, pasti yang terbaik adalah keluarga kita. Amin. Itu adalah tim terbaik. Jadi ketika kami duduk bersama, kami evaluasi, anak saya juga mulai mengerti, memahami. Jadi kadang-kadang kalau kami pergi, kami pelayanan bareng, bersama-sama, bertujuh. Jadi lengkap semuanya gitu ya. Jadi kalau kemana-mana pelayanan itu bertujuh gitu ya. Jadi meriah Bapak Ibu. Kadang-kadang yang bicara bukan saya, tapi anak saya gantian aja berkasih kesaksian. 10 menit satu orang sudah selesai session gitu ya. Nggak kebagian. Tapi saya lihat menarik sekali kalau misalnya satu keluarga melayani bersama-sama. Hampir bisa dipastikan mereka menjadi orang berani berkata-kata. Karena apa yang ada di rumah, itu ada yang di luar. Karena banyak orang kadang-kadang di luar bagus Bapak Ibu, di rumah porak-porandan. Sehingga kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan pun tidak berani, karena ternyata di belakang itu ada yang ditutup-tutupi. Akan muncul keberanian luar biasa kalau apa yang di dalam itu juga di luar sama betul. Itu yang membuat kekristenan kita menjadi benar-benar merdeka. Kemanapun kita pergi, itu menjadi gambaran kehidupan kita yang kita mulai dari rumah. Dan saya sangat bersyukur sekali hari ini kami bisa melayani, semua melayani sesuai dengan warnanya masing-masing. Tetapi kami selalu sempatkan kalau bisa melayani bareng gitu. Dan itu indah sekali Bapak Ibu. Sungguh-sungguh anak-anak juga sangat-sangat dibangun gitu ya, karena apa yang dikerjakan orang tuanya dia tahu betul. Jadi bukan kata orang, tapi benar-benar disaksikan sendiri oleh mereka. Dan itu yang membuat mereka juga fokus mengerjakan sesuatu tanpa ragu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat satu firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25 mulai dari ayat 31 sampai 46. Saya bacakan buat kita perlahan-lahan, karena kita akan belajar dari cara hidup yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya ini kebenaran ini langsung keluar dari perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan perumpamaan juga, tapi ini satu hukum yang pasti, di mana semua orang bisa lakukan atau tidak mau lakukan. Jadi Yesus memberi satu gambaran bahwa setiap anak Tuhan sebenarnya punya kemampuan dasar dalam 6 bidang ini. Karena 6 bidang ini adalah bidang-bidang dasar yang sangat dibutuhkan semua orang. Dan hampir semua orang juga mampu untuk melakukannya. Tidak dibutuhkan karunia khusus untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Karena semua kita sudah diperlengkapi, kalau dalam bahasa Inggrisnya, built-in di dalam hidup kita. Sesuatu yang built-in itu sudah ada di dalam, betul nggak? Kecuali kita tidak mau melakukannya. Nah, saya pernah kejadian misalnya begini. Saya waktu itu punya satu iPad, dan untuk nyambung ke internet biasanya kan orang cari spot untuk wifi. Jadi kalau mau nyambung saya harus cari wifi yang ada supaya bisa saya berinternet dari iPad saya. Tapi saya lupa gitu, bahwa di dalam iPad itu sudah ada sudah built-in slot di mana saya tinggal masukkan saja
kartu handphone saya, itu saya sudah bisa langsung berinternet kemana saja gitu. Jadi saya ke satu tempat, saya cari-cari, kok nggak ada wifi gitu ya. Jadi berjam-jam hanya untuk cari-cari sesuatu yang nggak ketemu-temu. Tiba-tiba ada seorang teman bilang, kan iPad jenis itu sudah built-in slotnya, tinggal pindahkan saja kartu handphone ke dalam, itu bisa langsung internet. Jadi ketika saya lakukan itu, saya bisa langsung gitu ya. Jadi tidak perlu kita repot-repot lagi, karena itu sudah built-in gitu, sudah ada di dalam. Jadi kemampuan pelayanan jenis 6 ini itu sebenarnya sudah built-in di dalam kehidupan kita, sudah ada. Kita kadang-kadang tidak menyadarinya, dan yang kedua tidak mau melakukannya, hanya itu. Jadi Yesus, firman Tuhan mengatakan Yesus akan datang dalam kemuliaan, itu sudah pasti. Amin. Itu sudah sangat pasti, Bapak Ibu. Dan ketika dia datang, firman Tuhan mengatakan semua orang akan dikumpulkan di hadapannya. Ketika kita dikumpulkan, maka baik yang benar maupun yang salah itu sama-sama menikmati anugerah dan kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Kenapa, Bapak Ibu? Karena semua kita di hadapan Dia. Baik yang salah, baik orang benar, baik yang orang yang tidak benar, semua dikumpulkan di hadapannya. Dan saya percaya pada momen itu semua orang akan merasa sama. Betul nggak? Maka jangan heran kadang-kadang orang hidup seenaknya aja juga merasa, sama aja kok dengan orang benar, gitu ya. Ketika dikumpulkan bersama-sama, itu semua mereka menikmati hal yang sama, karena semua kumpul di hadapan Tuhan. Yang akan menjadi pembedaan ketika Yesus mulai berkata dan bertindak, kemudian dipisahkannya. Ketika mulai pemisahan, maka yang sebelah kanan dan sebelah kiri juga masih mengalami anugerah yang sama, Bapak Ibu. Kan kalau ada sebelah kiri saya, sebelah kanan saya tuh masih dekat dengan saya, betul nggak? Sampai saat itu semua orang menikmati anugerah yang sama. Baik yang di sebelah kirinya, baik yang di sebelah kanannya, mereka sama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Bisa bayangkan? Karena semua di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena itu jangan kadang-kadang banyak orang-orang benar merasa ngelus dada gitu ya. Saya sudah sungguh-sungguh, mati-matian, tapi kok hidup saya lebih susah daripada orang yang hidup seenaknya. Kadang-kadang kita berpikir begitu kan. Saya sudah menjaga kekudusan, tapi orang lain hidup suka-suka, tapi kok kelihatannya nasibnya lebih baik dari saya. Bapak Ibu, sungguh perlu kesetiaan. Hanya tinggal waktu saja. Ketika Yesus mulai berkata, mulai memisahkan ke kiri dan ke kanan, itu sudah mulai langkah yang dekat. Kemudian Bapak Ibu, mulai dia berkata-kata, dan dia mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Yang sebelah kiri, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Dan saya percaya Bapak Ibu, perhatikanlah di mana-mana di dunia ini, dari desa sampai kota, kebutuhan makan ini membuat orang mau melakukan apapun di dunia ini. Mati-matian. Kerja siang malam hanya untuk itu. Kadang-kadang, ya karena saya punya kebun, punya usaha ke luar kota, kadang-kadang kalau pagi-pagi datang Bapak Ibu, mereka jam 4 pagi sudah naik sepeda motor untuk ke Bandung. Dan malam-malam pulang juga dari Bandung kembali ke luar kota. Tiap hari hanya karena kebutuhan makanan dan minuman. Dan ketika kita sediakan itu buat mereka, waduh Bapak Ibu, itu mereka sangat senang dan sangat membuka diri. Dan bahkan bisa dikatakan mereka terbuka untuk melakukan apapun yang kita suruhkan. Jadi sebenarnya sarana kita untuk memberitakan Injil kebenaran ke-6 bidang ini menjadi pintu yang sangat luar biasa.
bukan sekedar kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya itu pintu pemberitaan Injil yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tanpa membutuhkan rumit-rumit, tanpa membutuhkan rumus-rumus sekolah penginjilan. Tidak perlu banyak itu. Bukan saya anti. Tapi Bapak Ibu, kalau itu menjadi lifestyle kehidupan kita, maka itu dengan mudah kita berfungsi di mana saja. Kita beri makan, kita sediakan lapangan pekerjaan buat mereka. Waduh, mereka nurut sama kita. Tentu dengan gaya hidup, cara hidup kita yang benar ya, mereka akan sangat mudah mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita sampaikan. Kita memberi minum, kita memberi pakaian. Waduh Bapak Ibu, itu sangat membuka pintu buat mereka. Karena itu bukan hal yang rumit. Karena setiap kita sudah diberi kemampuan built-in untuk cukup kebutuhan kita. Amin. Jadi Yesus berkata kepada yang sebelah kanannya, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku orang asing. Mungkin ini paling sulit ya. Satu yang paling sulit adalah ketika aku orang asing. Tidak banyak orang berani menampung orang asing tidur di rumahnya yang baru kenal. Betul? Itu memang teramat sulit. Kita berani mengundang orang, menampung orang tidur di rumah kita kalau kita sudah kenal baik. Malah yang sudah kenal baik pun kalau bisa jangan tinggal di rumah kita. Banyak yang begitu. Nggak ada kesediaan menampung orang-orang asing. Sudah tahu Bapak Ibu, orang asing sering sekali malaikat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ini ada anak terakhir yang ke rumah kami, saya tidak kenal anaknya. Tapi waktu saya satu perjalanan ke satu kota, saya ketemu ibunya. Dan anak ini kelas 1 SMA sudah menikah, perempuan. Kemudian baru nikah 1 tahun, cerai. Kemudian tiba-tiba pengen kembali lagi dia sekolah gitu. Jadi sudah 2 tahun menikah, setahun menikah cerai, kemudian dia tinggal dengan orang tuanya, tapi pengen kembali sekolah. Ketemu saya bilang bahwa tidak ada masalah latar belakang seperti apapun, kalau mau diajar, mau dididik, kita bisa kembalikan kepada posisi yang semula. Jadi singkat cerita, orang tuanya sahkan. Karena kami ada sekolah, jadi kami didiklah dengan cara homeschooling di rumah kami. Dan sebulan dengan kami sudah sangat sibuk pelayanan Bapak Ibu. Sudah sangat haus sekali di dalam Tuhan. Karena di rumah semua begitu, jadi dia mau tidak mau ikutan di dalamnya. Dan betul-betul orang baru, saya belum kenal sebelumnya gitu. Tapi betul-betul jadi penghiburan juga gitu. Karena lewat masa lalunya seperti itu, ya dengan mudah juga bercerita kepada yang lain bahwa walaupun masa lalu seperti itu Tuhan mampu pulihkan dan bisa menjadi tegak kembali, mulai sekolah lagi, kembali SMA, walaupun umurnya sudah naik gitu, tapi ada satu kehausan, kerinduan untuk hidup berubah gitu. Dan keenam bidang ini benar-benar menjadi pintu buat kita bisa menyampaikan kebenaran dan mengubah banyak hidup orang. Dan itu sering sekali terjadi Bapak. Jadi kami nampung orang di rumah. Nah, karena kalau kita nampung orang yang kita kenal, maka kebenaran ayat ini tidak digenapi dalam hidup kita, betul nggak?
Karena harus orang asing gitu. Dan mungkin banyak orang berpikir, waduh ini risikonya tinggi. Bapak Ibu, saya ingin pastikan kepada kita semuanya, kalau hati kita tulus melayani Tuhan, melayani semua orang, Tuhan tidak akan pernah serahkan ular di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak tulus, ya banyak persoalan yang muncul untuk merubah ketulusan hati kita supaya bisa tulus. Sebenarnya itu. Jadi ketika aku sakit, firman Tuhan mengatakan kita kunjungi, itu kan perkara sederhana. Mengunjungi orang sakit itu sangat sederhana. Mau sembuh nggak urusan kita, Bapak Ibu. Urusan kita adalah mengunjungi orang sakit. Dan kalau itu terjadi, waduh, pintunya sangat luar biasa. Karena banyak orang berpikir begini, kalau doain orang sakit sembuh baru hebat mukjizat. Bapak Ibu, jauh lebih hebat ngunjungin orang sakit. Karena ngunjungin orang sakit, kita jumpai dia, anaknya sakit, kita kunjungin bapak, ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya, tantenya ada di situ semuanya. Kita bisa bercerita banyak. Dan itu luar biasa. Di penjara juga, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus berkata kepada yang sebelah kanannya, ketika aku lapar, ketika aku haus, mereka heran, kapan kami melihat engkau lapar dan haus? Kemudian Yesus berkata, ketika engkau melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya buat aku. Jadi biasanya Bapak Ibu, kekristenan sejati, dia tidak sadar melakukannya di dalam kehidupannya, pekerjaan baik itu. Kenapa? Karena sudah menjadi gaya hidupnya. Sebab kalau belum menjadi gaya hidupnya, ini pekerjaan ini jadi berat, betul nggak Bapak Ibu? Kalau sudah menjadi gaya hidupnya, dia tidak sadar. Dia mengatakan, kapan? Padahal dia sudah biasa lakukan. Mereka sudah biasa lakukan itu. Memberi makan orang, memberi pakaian, ngunjungin, besuk orang sakit. Udah biasa, tapi dia tidak sadari. Itu yang sejati begitu. Kalau yang sadar, yang pakai program, itu tidak sejati. Nah, ada pernah kawan saya begini, ada teman dekat, orang Batak, istrinya orang Jawa. Tidak berapa lama, saudaraku, setelah mereka menikah, istrinya orang Jawa ini lebih Batak daripada suaminya. Banyak yang begitu kan? Kalau nikah beda suku gitu ya. Terus istrinya itu kadang-kadang lebih nonjol kesukuannya daripada suaminya gitu. Jadi waktu sering ketemu begitu ya, istrinya itu orang Jawa yang dulu ke Jawa Solo. Sekarang tuh lebih Batak daripada suaminya. Nah, tapi yang sejati itu yang tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Jadi orang-orang di sebelah kanan ini bilang, kapan kami melakukan? Kami tidak pernah melihat engkau lapar. Gitu. Karena dia menjadi sesuatu kebiasaan dalam kehidupannya. Itu hal yang sudah biasa, sudah lumrah yang dia kerjakan setiap saat. Karena dia biasa di luar, Bapak Ibu. Yang di sebelah kirinya, dia mengatakan, kapan kami melihat engkau lapar? Nggak pernah lihat. Kenapa? Karena dia tidak pernah keluar, Bapak Ibu. Saya pastikan, di dalam gereja, di dalam gedung gereja, di dalam ibadah orang Kristen, Bapak Ibu ke-6 ini Bapak Ibu tidak pernah bisa temukan. Betul nggak? Halo? Semua berpakaian, semua punya makanan, semua sehat, semua tidak ada di dalam penjara. Kita tidak akan pernah bisa menghidupi ini kalau kita hanya diam saja di dalam. Amin. Kita bisa hidupin ini kalau kita keluar. Karena pelayanan ini hanya kita bisa temukan di luar sana. Kalau di dalam, kita tidak akan pernah temukan. Karena semua cukup, semua berpakaian, semua punya makanan, semua sehat. Tidak ada orang asing gitu ya. Semuanya ada. Itu yang sebenarnya dialami oleh yang sebelah kiri. Karena tidak pernah keluar, dia tidak pernah merasa ada yang orang butuh diberi makan, tidak ada yang perlu dikasih pakaian, karena semua mereka punya.
Dan itulah kesalahan fatalnya, Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ini bukan orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kalau lihat apa yang katakan Tuhan kita Yesus Kristus kepada yang sebelah kirinya, ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang sebenarnya tahu tapi tidak mau melakukannya. Jadi itu orang terkutuk, Bapak Ibu. Tahu tapi tidak melakukannya, tidak mau mengakuinya. Kisah-kisah yang dia tahu itu betul orang tuanya, ibunya, tapi tidak mau mengakuinya, itu orang terkutuk kan? Jadi banyak orang kan nggak mau mengakui ibunya, tahu itu ibunya, tapi tidak mau mengakuinya. Itu orang-orang terkutuk. Tahu apa yang baik, tapi tidak mau melakukannya. Jadi ini bukan orang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini sangat sederhana, tapi sangat menentukan posisi kita kelak. Saya tidak menentang teologi kasih karunia, tapi apa yang kita lakukan dalam 6 bidang ini menentukan posisi kita kelak ketika Yesus datang kedua kali. Bukan kita jago di mimbar atau apapun juga, tapi ke-6 bidang ini akan menentukan kita di kiri atau kita di kanan, Bapak. Jadi semua orang punya kesempatan untuk menempatkan dirinya, aku di sebelah kiri atau aku di sebelah kanan. Karena apa yang kita kerjakan akan menentukan posisi kita kelak. Karena sudah built-in. Ada orang yang mau melakukannya, ada orang yang sengaja tidak mau melakukannya. Itu sudah dilengkapi dalam kehidupan kita. Karena itu saya percaya Tuhan sampaikan kebenaran ini supaya kita punya waktu untuk menentukan posisi kita kelak dalam 6 bidang ini. Yang jelas firman Tuhan mengatakan, ketika kita melihat orang lapar, kita memberi makan, kita melakukannya buat Tuhan. Itu akan menggeser posisi kita ke sebelah kanan. Kalau kita tidak mau melakukannya, itu akan menggeser posisi kita ke sebelah kiri. Karena itu, pekerjaan kita penting, Bapak Ibu. Saya tidak mengecilkan kasih karunia. Semua kasih karunia yang kita kerjakan juga kasih karunia. Tapi kita harus menjadi orang produktif dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu, seluruh roh, jiwa, tubuh kita itu dipakai semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita juga tetap semangat, karena kita tetap merasa berfungsi, tetap merasa berguna. Orang yang tidak merasa berguna, ujung-ujungnya bunuh diri, karena merasa udah tidak berguna lagi. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita orang yang bermanfaat, orang akan selalu manfaatkan kita. Jangan sakit hati kalau saudara dimanfaatkan orang. Halo? Ajas manfaat, terserah, silahkan manfaatkan saya kalau bermanfaat buat saudara. Kalau tidak bermanfaat, pasti dibuang orang. Karena saudara bermanfaat, maka dimanfaatkan orang lain. Kalau kau tidak bermanfaat, orang lain juga tidak akan manfaatkan saudara. Jadi bersukacitalah kalau kita kadang-kadang dimanfaatkan orang lain. Ajas manfaat, puji Tuhan.
Kadang-kadang banyak teman-teman yang lain tahu betul kita cara hidup dia, sengaja datang berkunjung ke rumah pada jam makan. Itu banyak teman-teman begitu Bapak Ibu. Bang, mau ke rumah? Oh ya boleh. Mau jam berapa? Langsung dia coba, jam 12. Tahu jam makan kita jam 12. Malam jam berapa? Jam 6. Karena sekali kunjung, sekalian makan gitu kan. Ajas manfaat. Dan itu nggak sekali 2 kali. Sering-sering. Sudah bisa bayangkan. Mengunjungi jemaat pada jam-jam itu yang dia dikunjungin gitu. Ajas manfaat. Tidak ada masalah. Kalau kita bermanfaat, silakan manfaatkan. Dan pasti Bapak Ibu, tidak akan berkurang anugerahnya dalam hidup kita, betul nggak? Yang saya lihat justru Bapak Ibu, ada banyak teman-teman, kenapa saya katakan begitu, ada banyak teman-teman yang lakukan begitu, tidak bertambah aset hidupnya. Itu kan seperti, apa ya, pelit bener kan, kikir gitu kan. Untuk makan siang aja hitung, mau makan di rumah siapa gitu kan, besoknya di rumah siapa, itu di rumah siapa gitu, kan kikir gitu. Tapi kok tabungannya nggak nambah kok? Kita nampung orang tiap hari, nampungin anak-anak orang, kok harta kita nambah aja kok? Jadi kalau kita bermanfaat, silahkanlah orang lain manfaatkan kita. Itu akan memberi kepastian buat hidup saya. Oh ternyata hidup saya bermanfaat. Kalau tidak ada orang manfaatkan saudara, kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan saya ini sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi jangan sakit hati kalau orang lain memanfaatkan saudara. Amin. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Bukan orang menentukan posisi kita, tapi apa yang kita lakukan itu akan menentukan siapa kita. Bukan banyaknya bicara, tapi apa yang kita lakukan. Yesus tidak mengatakan siapa yang banyak berkhotbah, enggak Bapak Ibu. Tapi siapa yang melakukan ini, itu akan menentukan perbedaan di dunia ini. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belajar sesuatu dari Tuhan Gembala